الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Melanjutkan kita kepada pembahasan tentang hal-hal yang terjadi setelah Yaumul Ba'ts, setelah hari kebangkitan. Yang ini wajib untuk kita imani daripada perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa untuk kita tangkap, kita percaya kecuali kalau itu dari Allah dan Rasul-Nya. Termasuk daripada perkara-perkara yang terjadi setelah hari kebangkitan adalah haulul mizan wa waznul a'mal. Dahsyatnya timbangan, mizannya timbangan, dan ditimbangnya amal-amal kita. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idinil haq, dan pertimbangan di hari itu al-haq adalah benar. Pertimbangan amal di hari itu adalah benar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qist di yaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan yang adil nanti di hari kiamat. Apakah bentuk timbangan itu seperti kayak di dunia? Ini tidak ada penjelasan. Yang pasti timbangan itu untuk mengukur amal baik dan amal buruk, yang mana tujuannya adalah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa berat timbangan amal baiknya, ya, timbangan amal baiknya itu berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Artinya mendapatkan surga karena Allah sudah ridho pada dia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan amal baiknya, artinya lebih banyak maksiat daripada amal baik. Lebih banyak maksiat daripada amal baik. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bagaimana Ustaz cara kita untuk mengetahui timbangan saya nanti itu lebih berat amal baik atau lebih berat amal buruk? Maka perhatikan keseharian kita. Keseharian kita ini lebih banyak ingat Allah apa lebih banyak lalai? Lebih banyak amal taatnya apa lebih banyak maksiatnya? Dan ini hanya bisa diperhatikan oleh orang-orang yang tahu maksiat itu apa saja. Kebanyakan kita hanya ngerti amal baik, tapi kurang paham amal buruk. Dan ini penyakit muslim zaman sekarang. Seneng ngitung kebaikan tapi nggak pernah ngitung keburukan.
Kenapa nggak melakukan keburukan? Karena dia nggak tahu hal yang buruk yang terjadi dari dia. Sehingga kalau kita perhatikan maksiat lidah itu sangat banyak ya. Ada ngejek, ada gibah, ada apa namanya, membuli, bahkan termasuk ketawa. Ketawa karena maaf, ada yang buang angin nih. Ada yang buang angin terus sampean ketawa, ini masuk maksiat. Maksiat mulut. Atau ketawa ketika ada teman jatuh, ketawa sampean. Ini maksiat. Atau menertawai pakaian orang yang unik. Dia pakai pakaian mungkin ada yang mungkin warnanya nggak sesuai menurut Anda, terus Anda ketawain. Ini maksiat. Ketawa, ketawa. Ya. Atau cara jalannya dia, atau mungkin motornya, atau mungkin macam-macam, Anda ketawa. Nah, ketawa ini hukumnya maksiat. Ini urusan ketawa aja. Belum lagi ya, contoh lagi salam nggak dijawab, maksiat. Ini maksiat mulut. Jadi ada kalanya diem itu berdosa. Ada orang salam, assalamualaikum. Saya main diem, cuman iya aja. Iya, kenapa? Iya aja, nggak ada waalaikumsalam. Ini maksiat. Kenapa? Karena salam wajib dijawab. Termasuk adalah ketika nama Nabi disebut. Nama Nabi disebut, dia nggak sholawat, dia maksiat. Dengan nas hadis Nabi Muhammad yang beliau bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang nggak bisa lihat aku nanti di padang mahsyar. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang nggak bisa melihat engkau? Sementara di padang mahsyar ini, ya itu para nabi itu sangat kelihatan dohir karena cahaya mereka yang sangat menonjol daripada cahaya-cahaya yang lain. Kok bisa nggak ada yang lihat engkau di waktu itu? Maksudnya ada yang nggak lihat engkau? Iya, kata Nabi. Yang ketika namaku disebut dia nggak baca sholawat, dia nggak lihat aku. Berarti di sini kata ulama wajib menjawab ketika nama Nabi disebut. Ya, dan ini kewajiban ini fardu ain. Arti fardu ain di sini walaupun cuman 1-2 yang jawab, yang nggak jawab dosa. Beda kalau salam. Saya salam ke sampean. Maka 1 dari Anda yang menjawab, yang lain gugur. Karena salam saya kepada lebih dari 1 orang. Ya. Tapi kalau sholawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut, itu per orang yang mendengar wajib jawab. Nggak jawab, dia dosa. Ya, 100 orang yang dengar, yang jawab cuma 99. 1 yang nggak jawab, dia dosa. Ini perbedaan nama Nabi disebut sama salam. Kalau salam lebih fleksibel. Bahkan kalau itu salam dari non-muslim, nggak boleh kita jawab. Kita jawabnya cuma wa'alaikum. Dan nggak boleh kita bersalam kepada non-muslim. Kecuali kalau dalam audiensi banyak. Situ ada non-muslimnya, ada muslim-muslim. Maka kita kalau salam niatkan kepada yang muslim. Jangan kepada yang muslim. Kenapa? Karena Allah berfirman, tahiyyatuhum fiha salam. Ya. Cara penghormatan ahli surga di surga itu dengan salam. Kebalikannya, kata ulama tafsir, tidak boleh mengucapkan salam kepada yang bukan ahli surga. Bahkan di dalam hadis Nabi bersabda, la tabda'ul yahud bis salam. Jangan memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kata ulama, itu semua agama selain Islam, jangan mulai salam kepada dia. Jadi kalau dia salam kepada kita, maka cukup jawab wa'alaikum. Tanpa kita nambahi salam. Ini terkhusus kalau ya di sekolah-sekolah yang mungkin ada gurunya non-muslim. Nah, ini murid-murid harus tahu bahwasanya jawab salam kalau guru ini mengucapkan salam harus hati-hati. Ada apa-apa? Karena ini urusan agama. Nanti tersinggung Ustaz. Bukan masalah tersinggung, Pak. Ini urusannya agama. Kalau tidak dijelaskan,
maka yang ngerti akan dosa terus. Sama seperti ada murid mungkin buka aurat, atau gurunya mungkin terbuka aurat. Kita nggak negur, nggak enak nanti tersinggung. Kita dosa terus karena kita mendiamkan sesuatu yang maksiat. Terangkan, tapi pelan-pelan. Panggil gurunya secara pribadi, terangkan, ini loh, akidah Islam seperti ini, aturan Islam. Ya, maaf kalau anak-anak itu tidak menjawab sesuai dengan yang Anda sampaikan. Jelaskan. Sehingga dia akan tahu. Dan ini cara bagaimana toleransi tetap terjaga tanpa membuat murka Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita ini toleransinya kebebasan. Ya, mereka membantu kita waktu Idul Fitri, waktu Natal kita bantu mereka juga. Ini repot. Ini toleransi yang kebablasan. Toleransi nggak seperti itu. Paling tinggi toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka sakit, ayo bantu. Tetangga yang non muslim mungkin ada hajat di dalam apa kita bantu, bisa bantu, silakan. Tapi kalau urusan ibadah, nah ini nggak bisa. Kenapa? Karena al-i'anah 'alal ma'siyah, ma'siyah. Membantu dalam urusan kemaksiatan masuk maksiat. Apalagi ini membantu dalam urusan kekufuran. Bantu dalam urusan kekufuran dia jadi kafir, naudzubillah. Yang bantu kekufuran maka dia kafir. Apapun itu bentuk bantuannya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika seseorang itu amal baiknya sedikit daripada amal buruknya. Dan ini penting untuk PR kita semua. Harus kita tahu maksiat itu apa saja sih. Itu PR. Karena maksiat mulut aja itu sudah hampir 30 macam. Contoh, ya, tidak bersaksi ketika ada orang membutuhkan saksi kita. Ada orang yang ditodok bahwasanya dia ini telah mencuri. Jam berapa? Jam sekian. Padahal jam sekian teman yang ditodok itu sama kita. Terus kita ini tahu ini teman tidak mencuri di waktu itu karena dia sama saya. Kita nggak bersaksi, kita dosa. Kita diam, biar aja sudah kena, biar aja. Kita kena. Sama kayak orang lihat ada seumpama kasus tabrakan. Ya, kita ngerti yang salah itu fulan duluan. Cuman kita diam, tidak mau untuk menjadi saksi. Ini dosa. Kenapa dosa? Karena dia harusnya bersaksi akan kebenaran, tapi dia nggak mau. Yang lebih parah lagi, bahkan termasuk dosa besar di antara yang besar, apa? Saksi palsu. Saksi palsu. Dia nggak pernah tahu kejadiannya, tapi karena dia dibayar atau dia mungkin benci, hanya dia bersaksi bahwasanya memang dia yang ngambil. Dia nggak pernah tahu kasusnya apa. Ini hati-hati. Ya, tidak cukup 1T, 2T untuk menggantikan itu nggak cukup, Pak. Semen sodakoh banyak untuk menggantikan dosa saksi palsu itu nggak cukup. Kenapa? Karena Nabi meletakkan syahadatuz zur itu di antara dosa-dosa besar seperti syirik, ya zina, membunuh orang muslim. Itu masuk situ kategorinya. Ini dosa besar di antara yang paling besar itu. Nah, sehingga hati-hati, ini termasuk maksiat lidah. Belum maksiat mata, belum maksiat telinga. Ini kalau kita periksa setiap hari kita, itu banyak daripada maksiat yang kita baru sadar itu suatu kesalahan. Pertanyaan sekarang, apakah dosa, Ustadz? Kalau saya ini melakukan maksiat, tapi saya nggak tahu kalau itu maksiat. Nah ini, apakah saya dosa? Kalau saya itu maksiat, tapi nggak tahu kalau itu masih maksiat. Hukumnya adalah kita kena dosa gara-gara. Kita kena dosa gara-gara apa? Nggak mau belajar. Kewajiban seseorang muslim, dia harus belajar. Nah, belajar ini termasuk yang jadi pelajari macam-macam maksiat. Ketika dia enggan untuk belajar, maka di sini dia berdosa. Sama orang nggak mau belajar cara sholat yang benar, atau sholatnya salah terus. Akhirnya dia bilang, Ustaz saya nggak tahu, baru ngerti kalau itu wajib. Apakah saya wajib qadha? Ya wajib qadha.
Karena belajar sholat wajib mulai sebelum balik. Jadi ketika Anda tidak menghiraukan cara sholat yang benar, kemudian Anda meninggalkan salah satu rukun sholat mungkin, ya, sampai baru ngerti sudah umur 20, 30 baru ngerti. Ini ke dalam hukum fikih, dia teledor di dalam belajar. Dia teledor, yang harusnya wajib dia belajar itu sebelum balik, dia terlambat. Dan kewajiban dia untuk belajar, bukan ulama untuk menerangkan ke satu persatu, tidak. Tapi dia yang nggak ngerti tanyakan. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilm kalau kalian tidak tahu. Di sini kata ulama, ada kewajiban bertanya. Nah, orang yang belum ngerti zakat yang benar kayak apa sih? Saya ini wajib zakat yang benar kayak apa? Dia nggak pernah tanya. Terus dia salah dalam bagi zakatnya. Kata ulama, wajib diqadha. Karena dia teledor dalam masalah ilmu ini. Nah, sama dengan masalah orang yang mengerjakan maksiat tapi nggak ngerti kalau itu maksiat. Apakah dia tetap dapat dosa? Tetap dapat dosa. Karena dia teledor, nggak belajar. Ini loh, teledornya kan dia nggak belajar. Sehingga disebutkan berapa banyak orang itu nanti nyesel karena gak belajar agama. Dalam hadis Nabi bersabda, asyadun nasi nadamatan yaumal qiyamah, seseorang yang paling besar penyesalannya nanti di hari mahsyar, rajulun makkanahullah ala talabil ilm falam yatlubhu. Seseorang yang Allah beri kesempatan untuk belajar ilmu agama, tapi dia gak mau belajar. Apa kesempatan itu? Dia punya waktu luang, dia punya akal, dia bisa hadir majelis gak jauh dari tempat dia. Beda kalau majelisnya di Kalsel sana, itu tetap wajib. Sehingga Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisir, cari ilmu walaupun di negeri Cina. Artinya kalau semua nggak ada ustadz di Grogol, nggak ada ustadz di Grogol, satu pasir nggak ada, cuman ada di Balikpapan ustadz, wajib tapi nggak Balikpapan belajar. Yang wajib aja ya, yang masalah yang wajib aja, wajib ke sana untuk belajar. Terus bagaimana kalau dia didatangi di kampungnya? Ya, nggak jauh-jauh, tinggal melangkahkan kaki aja, terus nggak mau dia. Ini berat. Ya, nyeselnya berat. Kenapa? Karena siksaan karena bodoh itu besar, Pak. Nabi SAW pernah bersabda, malaki Allah rajulun bidambin a'dham min jahalati ahli. Tidaklah seseorang itu ketika menghadap Allah membawa dosa yang lebih berat daripada kebodohan keluarganya akan agama. Keluarganya tidak ngerti agama, dia aja kena siksa, apalagi kalau dia juga. Maksudnya Ustaz, contoh nih, ada orang hadir pengajian, Masya Allah, sering hadir pengajian, tapi istrinya tidak ngerti, anaknya nggak paham. Yang penting dia saja yang paham, anak istrinya nggak diajak. Juga dia nggak ngajari anak istrinya apa yang dia dapat di majelis, nggak diajarkan. Ini di akhirat kena siksa juga. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab anak istri. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini Allah nggak mengatakan sekampung ya, senegara kalian, sekampung enggak, keluarga aja. Kalau sudah keluarga itu bisa Anda selamatkan dengan Anda ajak dia di majelis. Atau mungkin apa yang Anda dapat dari majelis Anda ajarkan ke anak istri. Di sini Anda bebas di akhirat. Bebas. Tapi kalau Anda saja yang ngerti, anak istri nggak ngerti, ini masih berat dalam tuntutannya di akhirat. Ya. Sehingga dalam hal ini apa kata beliau, wal adilla fi dzalika katsira. Maka dalil-dalil akan adanya hari pertimbangan itu sangat banyak, Pak. Ya, ada kalanya hal itu sepele menurut kita, tapi berat di sisi Allah. Contoh dalam hadis Sahih Bukhari, dan ini hadis paling terakhir. Hadis paling terakhir di Sahih Bukhari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-Rahman Allah Ta'ala. Thaqilatani fil mizan, dan sangat berat di timbangan.
Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini. Lisan ringan di lisan, berat di timbangan dan sangat dicintai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini sangat besar. Ya. Contoh lagi, Nabi benar bersabda, subhanallah tamlaul mizan. Kalimat subhanallah itu bisa memenuhi timbangan. Bisa penuh timbangan dengan kalimat subhanallah. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan dua kata ini, subhanallah alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ini bisa memenuhi antara ruangan langit dan bumi. Itu penuh dengan pahala tadi. Cuman satu masalahnya, diterima apa enggak. Itu aja. PR kita itu cuma satu, diterima apa enggak. Sehingga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Mukhdar, Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman As-Segar, yang beliau itu setiap hari itu khatam Quran. Ditambah lagi kalau dzikir baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu 90.000 kali. Belum sholatnya, belum ibadahnya yang lain. Itu beliau mengatakan, seandainya aku tahu satu tasbihku diterima, aku bilang subhanallah diterima oleh Allah, tahu aku jamu seluruh penduduk Tahrim dengan daging dan gandum. Tak jamu, saking senangnya satu diterima. Tapi masalahnya kita nggak tahu diterima apa enggak. Ini loh PR yang berat. Kalau amal insya Allah semua bisa, tapi keterima apa enggak. Nah ini sehingga dalam hal ini jangan kita karena banyak zikir insya Allah keterima saya ketolak. Nah, karena nggak ada yang tahu masalah makbul apa enggak. Sementara Allah Ta'ala mensyaratkan terkabulnya amal itu dalam firman-Nya, wa innama yataqabbalullah 'alal muttaqin. Dan Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Yang meninggalkan semua yang diharamkan, mengerjakan semua yang diwajibkan. Wah, ini berarti syarat berat, Pak. Nggak gampang. Orang sodakoh banyak, tapi sholatnya bolong. Nggak diterima. Orang ahli puasa sunnah, tapi seneng gibah, nggak diterima. Kenapa? Nggak bertakwa dia. Ini loh, Mbak, repotnya kalau bertakwa itu. Tapi jangan menyerah, tetap kita beramal. Tetap. Kenapa? Karena memang kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan urusan agar dapat pahala, karena kita diciptakan untuk ibadah. Dan tetap memperbaiki kualitas. Karena itulah kata ulama mengatakan, ibadah sedikit tapi berkualitas itu lebih besar daripada Anda ibadah banyak cuman nggak peduli kualitasnya. Yang penting ibadah tapi nggak ngerti kualitas. Kenapa agar kualitas? Karena Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, yang paling baik. Berarti apa? Cari kualitas itu. 2 rakaat, tapi Anda khusyuk di situ. Anda hadir hati. Betul-betul Anda ikhlas. Gak ada yang lihat. Anda sembunyi itu dalam 2 rakaat itu lebih berguna untuk Anda daripada banyak sholat. Cuman gak berkualitas. Cuman pengen orang tahu. Cuman ngelamun. Banyak sholat tapi ngelamun. Nah ini kualitas sekarang ya Pak. Ya. Tapi tadi disebutkan oleh Al-Imam bin Athaillah, jangan meninggalkan dzikir karena Anda gak hadir di dzikir itu. Kadang ada orang, saya gak mau dzikir, Ustaz, kenapa? Gak pernah khusyuk saya kalau dzikir. Mending gak dzikir, salah sampai. Jangan tinggalkan dzikir karena Anda gak khusyuk. Tetap dzikir. Kenapa? Karena dzikir dengan lalai itu lebih baik daripada Anda gak dzikir sama sekali. Setelah saya bisanya dzikir, nonton TV. Dzikir. Semoga dengan itu Allah mengangkat Anda kepada dzikir yang Anda khusyuk di situ. Anda dzikir sambil khusyuk, itu diangkat nanti sama Allah. Asal
jangan tinggalkan zikir. Sama kayak orang, ya, sebagian orang itu nggak mau sholat gara-gara belum ma'rifat. Ini kebodohan yang nyata. Ini kebodohan yang nyata. Tetap sholat, walaupun Anda nggak khusyuk. Tetap sholat, walaupun Anda nggak khusyuk. Kenapa? Karena siapa tahu Allah akan angkat Anda kepada sholat yang khusyuk. Gara-gara Anda itu sholat terus. Tapi kalau Anda nunggu khusyuk, tidak sholat kecuali khusyuk, maka berapa dosa yang Anda kumpulkan karena nggak sholat itu. Ini yang penting untuk kita ketahui, karena zaman sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku alim, tapi ngajarkan nggak sholat. Dengan alasan kita belum kenal Allah, kita belum khusyuk, belum ma'rifat, macam-macam. Ya, yang seperti ini mengajak ke pintu neraka, bukan ngajak ke pintu surga. Ya, dikatakan di sini bahwasanya, tapi juga ada kalanya sesuatu maksiat itu kecil tapi berat, di timbangan berat. Di antaranya apa? Kedoliman. Kedoliman ini berat. Apa kedoliman itu, Ustaz? Berbuat salah pada hamba. Kalau Anda berbuat salah pada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau sudah berbuat salah pada hamba Allah, ini berat. Kok bisa berat? Karena kebanyakan manusia tidak memaafkan. Kalau Allah Maha Pengampun, manusia tidak, sulit. Mungkin di mulut dia minta memaafkan, tapi di hati belum tahu. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, ittaqud dzulma, hati-hati dengan mendolimi orang. Fa innad dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena satu kedoliman itu bisa berbuah kedoliman yang banyak di hari kiamat. Contoh nih, kita menjadikan orang itu kena PHK. Kita ini entah itu ngomporin bos atau apa, atau menfitnah sampai dia di PHK. Kedoliman. Tapi tahukah Anda, ketika Anda membuat satu orang kena PHK, Anda bukan cuma dolimin dia, Anda dolimin istrinya. Karena biasanya dia dapat nafkah, nggak dapat gara-gara suami. Anda mendolimin anak-anaknya, Anda mendolimin mertuanya, orang tuanya, banyak yang dia dolimin. Apalagi kalau sampai membunuh, itu bisa banyak yang terdolimi gara-gara satu kedoliman. Nah, ini loh, apalagi sampai membuat dia cacat, sumpama nabrak dia macam-macam, hanya dia gini. Itu kedolimannya kemana-mana, Pak. Sehingga ada kalanya satu dosa ini menjalar kemana-mana. Ya. Sehingga hati-hati kalau sudah urusan dolim. Termasuk apa? Termasuk dosa jariah. Apa dosa jariah itu? Yaitu ketika seseorang memulai suatu maksiat dan diteruskan oleh orang-orang setelah dia. Contoh pertama kali yang bawa gaplek di Grogot siapa? Dulu Grogot nggak kenal gaplek, hanya ada yang kenalkan. Oh, asik juga ini gaplek. Ada uangnya juga, ada gini. Dia meninggal nih. Tapi dilanjutkan dari kampung ke kampung sampai satu Grogot seneng gaplek. Ini dia meninggal kekirim dosa terus. Dosanya kecil aja, cuman gaplek, tapi beruntun. Jadi tidak ada yang main gaplek di Grogot kecuali dienterkan dosanya juga ke orang tadi yang membawa pertama. Ini bukan cuman hanya lingkup Grogot, bisa jadi lingkup kampung, bisa jadi lingkup RT. Pertama kali yang membawa kemaksiatan, dia dapat jariahnya. Sama ketika seseorang itu pertama kali membuka kebaikan. Contoh seumpama di masjid ini, ya, ada yang ngusul, mending kita tadarusan itu jangan cuma di Ramadan. Jadi biar orang-orang ini lancar baca Quran, kita sediakan seminggu sekali kah tadarus dengan satu ustadz yang mengerti tentang tajwid, yang memperhatikan. Akhirnya subhanallah ngikut 2 orang, 3 orang. Ketika sebagian musola ngerti, oh di masjid situ ada tadarus, bagus ini, bisa ditiru masjid-masjid yang lain, musola yang meniru. Ya, akhirnya satu Grogot rata-rata masjid musola mengadakan tadarus. Gara-gara satu ini yang mulai, makanya jariahnya besar.
Dia meninggal, setiap ada tadarus di daerah kita, Grogol sampai mungkin ke Penajam sana, dia dapat kiriman pahala. Dapat kiriman terus. Kenapa? Yang memulai amalan baik. Nah, ini loh faedah orang kalau memang Anda mau memulai kebaikan, maka segeralah. Karena orang yang memulai itu mendapat pahala terbanyak daripada yang lain. Ya. Nah, kemudian di antara kedahsyatan yang terjadi adalah haulul munada ala ru'usil ashhad indal mizan. Ya, yaitu dahsyatnya seruan dari malaikat di depan semua makhluk, mau jin dan manusia, ketika selesai pertimbangan. Dalam hadis disebutkan di pada timbangan amal itu ada malaikat yang memang diwakili, disuruh untuk ada di timbangan tadi. Kalau sudah ditangkan seorang manusia, maka dia akan ditimbang di antara dua amalnya. Dia di tengah-tengah gini. Amal baik sebelah kanan, amal buruk sebelah kiri. Ya. Fa in saqula mizanu, ketika amal baiknya itu lebih berat, maka malaikat tadi itu langsung berseru. Saida fulan, fulan ini bahagia. Sa'adatan la yashqa ba'daha abada, dengan kebahagiaan yang enggak ada celakanya selamanya. Ini yang ingin kita dengar nanti di padang mahsyar. Kita paling ingin dengar fulan sudah bahagia dengan kebahagiaan yang enggak ada celakanya sampai abadi. Abadi ini enggak ada sampai, Pak. Abadi. Kalau kita sudah bilang abadi ini, ya kadang-kadang kalau kita lihat film nih, maka keduanya bersatu selamanya. Selamanya saya mati maksudnya. Selama itu sampai mati. Tapi kalau sudah abadi dalam Quran, nggak ada sampainya. Karena nggak ada kematian setelah mati. Berapa triliun tahun? Nggak ada triliun. Terus. Karena itulah rugi kalau orang nggak memanfaatkan 70 tahun dia di dunia. 60 tahun di dunia nggak dimanfaatkan untuk akhirat, dia rugi. Karena semua perjalanan kita setelah mati, mulai di alam barzah, nikmat kubur, siksa kubur, hari kebangkitan, hari pembalasan, itu yang mempengaruhi itu, ya ini dunia ini. Yang 60 tahun ini yang mempengaruhi. Sehingga jangan tertipu. Allah Ta'ala sering dalam Al-Quran berfirman, wala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan duniawi membuat kalian tertipu. Apa yang bikin tertipu, Ustaz? Banyak orang mengira kebahagiaan itu ketika duit banyak. Bahagia itu ketika jabatan tinggi. Bahagia itu ketika rumah besar, punya mobil. Bahagia itu ketika banyak teman-temannya. Walaupun ini orang ini tapi senang semua pada dia. Lah, kebahagiaan bukan di situ. Ini orang tertipu berarti. Kalau sudah tertipu, berarti seluruh hidupnya ngejar itu. Karena itu yang dianggap bahagia. Itu yang dianggap sukses. Ini tertipu. Yang Allah berfirman, jangan sampai kehidupan duniawi membuat kalian tertipu. Tapi kebanyakan kita tertipu memang. Buktinya, yaitu ketika Anda lebih mengejar sukses duniawi daripada sukses setelah mati. Kalau Anda mengejar itu, berarti ketahuilah Anda sekarang tertipu. Segera bangun, segera sadar. Kalau tidak, repot. Kadang-kadang orang cukup, yang penting 5 waktu sholat, ya puasa Ramadan, sisanya yang ngejar dunia, Ustaz. Tertipu kalian. Tertipu. Disebutkan ahli surga itu ada nyeselnya. Apa? Nyesel ada 1 jam di dunia yang kosong, gak ada amal soleh. Nyesel dia. Tuh seandainya tak buat baca Quran 1 jam ini. Ini selama 60 tahun dia hidup, 1 jam itu kosong dari amal. Dia buat mungkin nonton TV, dia bukan hal haram. Mungkin dia buat main PS, 1 jam kosong. Itu dia nyesel, andai digunakan baca Quran, andai dipakai dzikir. Ya apa kalau 1 hari, Pak? Jadi apa kalau dibuat maksiat? Ini kosong bukan untuk maksiat, dia nyesel.
ahli surga nih. Sudah di surga, kenapa? Karena itu 1 jam bisa buat dia naik lebih. Dia melihat teman-temannya di atas, iri dia. Kapan bisa naik ke sana? Tidak bisa. Karena derajat surga itu seperti ayat Quran. 6.000 sekian. 6.000 sekian. Nah, kalau dia di tingkat tengah, dia nggak bisa ke atas. Ke bawah boleh, ke atas nggak bisa. Tapi yang tingkat atas silahkan mau ke bawah. Dan jelas kalau kita urusan dunia aja kita ngerti ya. Hotel paling tinggi ya yang VVIP. Yang semalam itu yang 70 juta, 50 juta semalam aja. Cuma dibuat tidur aja segitu. Kenapa? Karena tadi tingkatannya, Pak. Nah, bagaimana ketika di surga? Sehingga jangan sampai menjadi orang yang nyesel gara-gara tertipu itu. Ya. Nah, kapan orang itu nggak tertipu, Ustaz? Ketika dia hadir ke tempat yang dia bisa sadar. Ketika dia melihat orang-orang yang sudah disadarkan oleh Allah, dia insya Allah sadar. Kumpul orang soleh. Karena itulah yang bikin hati bersih diantaranya seneng kumpul orang soleh. Karena kita akan tahu, oh ini ya, oh ini ya. Kalau jauh sulit, ya itu diantaranya. Nah kemudian kebalikannya, kalau ringan amal solehnya, lebih berat amal buruk, malaikat akan mengatakan berseru, telah celaka fulan dengan celaka yang gak ada habisnya. Ini untuk orang kafir ya. Disebutkan orang kafir itu gak ada amal yang ditimbang. Karena itulah untuk orang kafir itu tidak ada timbangannya. Karena amal baiknya gak ada. Loh, siapa kalau dia orang sosial tinggi, orang yang senang berderma gini, senang bantu macam-macam, Allah balas di dunia. Sehingga di akhirat gak ada balasan lagi. Karena Allah Maha Adil. Gak mungkin Allah mendolimi hambanya. Kalau ini memang takdirnya ahli neraka selamanya, itu Allah kasih balasannya itu di dunia. Sehingga di akhirat dia gak nuntut lagi. Nah ini yang berbahaya di sini. Masalahnya sekarang, kita nggak tahu akhir kita. Nah, akhir kita ini kayak apa kita nggak ngerti. Sehingga sering-sering minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya. Mungkin itu sedikit dari kita. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang yang sudah dibahas. Oh ya, silahkan. Keutamaan. Ya. Jadi berdoa habis sholat. Berdoa habis sholat, ya, itu memang kalau dia berjamaah, afdolnya mengamini daripada doa imam. Kenapa demikian? Karena doa kalau dipanjatkan bersama-sama dengan satu tujuan, satu permintaan nih. Imam yang minta, kita yang mengiyakan. Iya ya Rob, minta itu juga. Iya ya Rob, itu juga. Sama. Itu lebih besar terkabulnya daripada kita satu-satu. Kasarannya gini, orang ya proposal, tapi untuk satu kampung. Ini nanti perbaikan jalan lah. Sama proposal untuk pribadinya yang diterima ya yang sekampung dulu karena untuk orang banyak. Seperti itu doa. Terus kemudian di dalam doa orang banyak itu bisa jadi ada satu yang khusyuk. Ada satu yang mungkin gak pernah ngomong kotor. Sehingga ucapan aminnya itu betul-betul cepat. Karena lidahnya bersih. Lidahnya itu bersih. Gak dipakai hal-hal yang haram. Nah, maka dengan sebab orang yang lidah bersih ini ketika dia mengamini. Yang lain yang mungkin ada yang seneng gonjeng, seneng ngejek. Itu terangkat juga doanya. Berkat satu aja. Itu faedahnya kalau berkumpul. Ya, karena itulah disebutkan ada kalanya
hajat itu tidak bisa terkabul kecuali kalau berkumpul orang banyak, minta dengan satu permintaan, Allah kabulkan hajat itu. Saya kasih contoh sholat istisqa. Orang terkena kampung ya, kena kemarau panjang. Ini kan semua susah nih. Ya, bukan satu dua orang. Ini kalau doa masing-masing bisa jadi tidak Allah kabulkan. Tapi apa? Nabi menganjurkan berkumpul kalian. Bahkan nggak cuman manusianya, bawa hewan ternak. Dia dalam hadis, bawa hewan ternak. Untuk apa? Ikut berdoa. Bahkan orang kafir pun, kalau mau ikut hadir, suruh ikut, tapi tempat lain. Kan hajatnya sama, apa? Minta hujan. Tapi untuk yang muslim ada sholat. Mintaan satu aja, jangan minta yang lain. Apa satu? Minta hujan. Maka akan cepat itu turun hujan. Kalau satu-satu ada yang di rumah, ada ini macam-macam pencar-pencar. Waktunya juga beda-beda. Kadang-kadang lama. Tapi kalau berkumpul satu, nah ini. Itulah biasanya para ulama itu, kalau sudah ada hajat besar, ya biasanya mereka melaksanakan istighosah. Puluhan ribu orang kumpul. Satu permintaan. Satu permintaan. Ini lebih kuat daripada satu. Ya. Bahkan termasuk yang mungkin kurang sesuai di dalam adab doa. Ya, ketika imam itu berdoa dengan suatu doa. Nah, ini nanti ada makmum yang doanya beda. Doa-doa sendiri. Jangan. Kita ngikutin. Karena kita nggak tahu mana yang terkabul. Karena kita ini harus merasa ini kabulnya bukan karena saya. Bisa jadi karena fulan, karena imamnya. Bisa jadi karena yang sepuh. Bisa jadi karena ini. Nah itu macam. Sehingga kita nggak menganggap ini bukan saya yang bikin terkabul. Tapi karena ada sebagian orang yang nggak ketahuan yang bikin terkabulnya doa. Ini bentuk tawadhu. Bentuk orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya. Insya Allah apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah bahwasanya kehidupan duniawi ini sementara. Apa yang kita kumpulkan itu pasti kita tinggalkan. Apa yang kita cinta itu pasti kita berpisah darinya. Maka cintailah yang membersamai kita, yaitu amal soleh. Ya, kumpulkan yang sering bersama kita dan tidak bisa dari kita, yaitu amal baik kita. Ala hadiniyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا وأهل كل أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأدقي علما. نهضى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا واغفر واستر أن ذكر من ستر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.